kasih-Mu. Senantiasa kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Senantiasa kami rasakan penyertaan-Mu. Sebab Engkau-lah Immanuel yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau-lah Immanuel yang tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan Engkau ada di dalam kami. Sebab kami adalah baik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa pada malam hari berbahagia ini. Kami bersyukur kami boleh tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, memuliakan, meninggikan Engkau, dan juga menikmati kasih Tuhan yang nyata untuk menolong kami, membawa kami dalam kemuliaan-Mu. Pimpin kami dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Layakkan setiap kami, kuduskan, tahirkan yang kuasa darah-Mu, untuk kami boleh bersuka cita, memuliakan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang percaya Kau melayani. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, operator singer. Layakkan urapi kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Menyampaikan isi hati Tuhan, maksud Tuhan, rancangan Tuhan bagi kami gereja mulia zaman ini. Mari Pak Tuhan perlengkapi hamba-Mu, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu, dan teguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan. Kami diubahkan, kami diperbaiki. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat saudara-saudara kami. Kalau ada perjalanan menuju tempat, mari Tuhan tolong. Tiba di tempat bersama-sama kami memuliakan Tuhan. Juga saudara-saudara kami berhalangan datang. Apapun pergumulan mereka, juga nyata kasih Tuhan menolong mereka. Lingkungan kami ini juga Tuhan diberkati senantiasa. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Bapak, Allah kami yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami, yang berkenan hadir di tengah-tengah kami malam hari ini untuk menolong kami. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kalau ada roh jahat udara, apapun itu bentuk pekerjaan yang mau mengganggukan saat-saat beribadah, bersatu hati mengusirnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang perintahkan keluar, lenyaplah oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta syukur dan berdoa dan perhatikan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita persilakan dulu. Haleluya, kita bersyukur senantiasa menikmati penyertaan Tuhan yang ajaib. Dia sertai kita dengan kasih dan kuasanya yang tiada terbatas. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Kakak pujian kita, penyertaan segalanya bagi kita.
pujian ini pengakuan kita di hadapan Tuhan. Sungguh penyertaannya lah segalanya bagi kita. Hadiratnya terutama bagi kita. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kembali kita ke pujian kita dengan bersuka cita sambil kita bagi berdiri di jalan hidupku. Di hidupku ada sobat yang setia. Haleluya. Silakan dulu. Haleluya, haleluya. Inilah pengalaman kita pribadi, karena Tuhan menyertai kita, selalu itu mau dikuatkan kita. Ya, hari ini kita berada sebagaimana adanya. Haleluya. Layak kita puji Dia di segala pujian kita.
Kembali kita angkat puji kita, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Dan di masanya kita akan menikmati kasih Tuhan yang begitu indah, begitu manis. Loh firman Tuhan yang diperdengarkan di tengah-tengah kita. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri. Ada pujian dengan penuh kerinduan. Bimbinglah daku ya Tuhan. Yesus,
kami membutuhkan bimbingan Tuhan, kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Terlebih kami berada di hari-hari terakhir ini Tuhan, banyak harus kami bergumul menghadapi dosa-dosa, kejahatan-kejahatan, menghadapi banyak pergumulan di bumi ini. Tidak mampu kami berjalan sendiri Tuhan, tapi kami mampu jika Tuhan membimbing kami, menyertai kami, menuntun kami. Kami tidak akan jatuh, kami terus akan berjalan sampai kami mencapai kesempurnaan seperti janji firman-Mu Tuhan Yesus. Banyak hal yang Kau lakukan bagi kami. Malam ini kami boleh ada karena perbuatan Tuhan besar. Makanya kami sujud menyembah-Mu, bersyukur, mengagungkan Engkau Tuhan. Sebelum kami menyembah-Mu, kami merindukan firman-Mu untuk menopang kami, mengajari kami, supaya penyembahan kami penyembahan yang benar, penyembahan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Urapi kami semua, sejauh mana suara ini dengar setiap orang yang mendengar firman. Firman ini menjadi iman, firman ini memberkati ya Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan atas anugerah dan kemurahannya bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa hadir malam ini membawa pujian penyembahan kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, membawa seluruh hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya, Tuhan memberkati saudara-saudara. Malam ini merupakan kebaktian doa penyembahan untuk kita rasa bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan karena perbuatan-perbuatannya, pengorbanan-pengorbanannya bagi kita, perhatiannya kepada kita. Kita tanggapi, kita rasakan dengan rasa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 103, saudara 131, saudara temukan di Alkitab kita. Kita akan baca bersama ayat ini, kita simak, kita renungkan, ya, supaya kita didorong untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ini pasal-pasal paling sedikit ayatnya saudara-saudara ya. Perikopnya adalah menyerah kepada Tuhan. Kita baca bersama nyanyian ziarah Daud 1, 2, 3. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. 3. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. 3 ayat ini saudara-saudara, ini merupakan penyerahan kepada Tuhan. Orang menyerah kepada Tuhan itu adalah menyembah Tuhan, saudara-saudara. Apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun pergumulannya, menyerah, menyembah kepada Tuhan. Makanya lembaga Alkitab menulis perikopnya di atas adalah menyerah kepada Tuhan. Ya, siapa yang bisa menyerah kepada Tuhan? Tentu saudara-saudara, siapa yang bisa menyerah, siapa yang bisa menyembah kepada Tuhan? Jawabannya adalah orang yang tidak tinggi hati. Kalau tinggi hati nggak bisa menyerah. Aku mampu kok, aku bisa. Ngapain harus menyerah sama Tuhan? Ngapain harus menyembah Tuhan? Aku mampu. Jadi siapa yang bisa? Siapa yang dapat menyerah dan menyembah kepada Tuhan? Pertama adalah tidak tinggi hati. Ya,
Makanya orang menyerah kepada Tuhan ini hanya seperti anak yang disapi, berbaring dekat ibunya. Seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Gak ada yang disombongkan oleh anak kecil, oleh bayi. Semua perlengkapannya, semua kebutuhannya disediakan oleh ibunya. Itulah kita, saudara-saudara. Itulah orang yang mau menyerah dan menyembah Tuhan, tidak tinggi hati. Yang kedua, siapa yang bisa menyembah, menyerah kepada Tuhan? Tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Dituliskan itu, kita hanya seperti disapi, seperti anak yang disapi, jiwaku rindu dekat dengan Tuhan. Itulah kita, saudara-saudara. Itulah orang menyembah. Jadi orang menyembah itu dua itu, saudara-saudara. Tidak tinggi hati, tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Dia hanya menyerah. Dia hanya menyembah Tuhan, terserah sama Tuhan. Kayak bayi, terserah mau dikasih makan, mau dikasih mandi, mau dikasih minum, berserah, saudara-saudara. Itulah keadaan kita yang menyembah kepada Tuhan. Ya, kenapa kita disebut tidak tinggi hati? Ya, tidak tinggi hati seperti bayi, menerima apa yang dikasih ibunya, mampu menerima dengan rasa syukur apa yang diberikan oleh Tuhan. Tidak banyak sungutan, tidak banyak tuntutan, itu orang tidak tinggi hati. Ya, mampu menerima dengan rasa syukur apapun itu diberikan oleh Tuhan. Apapun yang seizin Tuhan, Tuhan izinkan bagi kita. Menyerah. Karena banyak hal yang Tuhan izinkan. Ada ujian, ada pencobaan, ada masalah, ada pergumulan. Diizinkan Tuhan. Ayat membilang pada akhirnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Anak-anak kita pun seringkali kita biarkan, ayo belajar, mungkin jatuh, mungkin bagaimana. Tapi itu semua pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan, saudara-saudara. Jadi tidak tinggi hati artinya mampu menerima dengan rasa syukur apapun yang diberikan Tuhan bagi kita. Apapun masalah yang Tuhan izinkan bagi kita. Tuhan, aku bersyukur. Pada akhirnya ini masalah ini akan mendatangkan kebaikan. Itulah kita, saudara. Itulah yang bisa menyembah. Ada masalah kita hanya berlutut. Kita hanya berseru, Tuhan, terima kasih. Ada pengalaman ini, ada masalah ini. Ya, bahkan berkat-berkat Tuhan juga. Kita dengan rasa syukur, Tuhan, bukan karena aku mampu. Aku hanya bagaikan bayi, apalah yang bisa aku lakukan. Kalau aku bisa hidup hari ini, kalau aku bisa sehat hari ini, aku bisa makan minum, aku bisa apa yang aku nikmati. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku mampu, tapi karena Tuhanlah yang memelihara. Itulah orang yang tidak tinggi hati. Kita seringkali kan tinggi hati, saudara-saudara. Orang tinggi hati gak bisa menyembah Tuhan. Meminta boleh, meminta Tuhan, minta. Tapi untuk menyerah, untuk menyembah Tuhan, orang tinggi hati gak bisa. Merasa mampu, merasa karena itu karena kehebatannya, merasa semua itu karena nasibnya, karena rezekinya. Nampaknya hidupnya gak ada apa-apanya Tuhan di dalamnya. Itulah orang tinggi hati. Gak percaya ada Tuhan, gak percaya kuasa Tuhan, gak percaya mujizat Tuhan. Semua dirasanya, semua itu karena dia hebat, saya kuat, saya hebat. Itu orang tinggi hati dan gak bisa menyembah Tuhan. Gak bisa menyembah Tuhan dengan hancur hati. Gak bisa menyembah Tuhan dengan rendah hati. Karena tinggi hati, merasa mampu, saudara-saudara. Ini yang pertama, ya. Aku tidak tinggi hati. Belajarlah kita menerima dengan rasa syukur apa yang Tuhan berikan. Apapun seizin Tuhan, kita percaya, kita menyerah, pada akhirnya mendatangkan kebaikan kita. Yang kedua, saudara-saudara, siapa yang bisa menyerah kepada Tuhan dalam penyembahan?
tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Ya. Apa artinya ini saudara-saudara? Tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, mampu menghargai dengan rasa syukur berkat sekecil apapun itu. Inilah orang yang tidak mengejar hal-hal terlalu besar. Sekecil apapun berkat itu dia terima dengan rasa syukur. Kita kalau mengejar hal-hal besar, kok gini dikasih Tuhan? Kok cuma segini? Orang lain dikasih besar, aku kok kecil? Karena mengejar hal-hal terlalu besar. Kalau kita hanya seperti bayi, saudara-saudara, tidak mengejar hal-hal terlalu besar, mampu menghargai dengan rasa syukur sekecil apapun berkat Tuhan, dan itu pasti Tuhan cukupkan. Pasti Tuhan mampukan kita hidup. Seringkali pengalaman kami sedikitnya berkatnya, tapi dengan rasa syukur kita terima, bisa cukup, bahkan bisa lebih. Contoh Tuhan Yesus hanya menerima 5 roti 2 ikan. Diterima dengan rasa syukur, tidak mengejar hal-hal terlalu besar. Dibagi-bagikannya justru mendapat lebih dari itu. Justru berkelimpahan. Rahasia hidup kita, jangan pernah mengejar hal-hal terlalu besar, menuntut terlalu besar kepada Tuhan, lalu kita nggak menyembah Tuhan. Tetapi kalau kita menyembah Tuhan dengan menyerah, Tuhan, sekecil apapun ini berkat-Mu, aku berserah, aku menyembah Tuhan. Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti cukupkan sampai berkelimpahan. Itulah saudara-saudara, tidak mengejar hal-hal terlalu besar. Puji Tuhan, saudara bisa menerima berkat dan menghargai sekecil apapun berkat itu. Ya, orang kalau nggak menghargai berkat, banyak nasi terbuang. Ya, banyak boros-boros, pemborosan yang nggak bermanfaat. Ya, saya diajari oleh gembala saya dulu. Ya, saudara bisa makan. Petani itu susah kali, mulai dari menanam, ya, memelihara sampai panen. Kalau dipanen petani itu, 1 biji pun padinya itu diambilnya, 1 ranting kecil begini diambilnya. Masa bisa nasi kita tinggal di tempatnya itu kita buang-buang saja, saudara? Kita nggak menghargai. Ya, nggak menghargai, satu saat risikonya berat. Ya, ada di pengalaman saya, ibu gembala, dan selalu susah terus. Asal dimasak sebanyak-banyaknya, nanti terbuang. Selesai kebaktian baru beli beras. Itu berasnya nanti masak semua untuk berapa hari, terbuang. Ya, nggak menghargai, saudara-saudara. Tapi kalau kita tidak tinggi hati, tidak mengejar hal-hal terlalu besar, mampu menghargai sekecil apapun berkat itu. Coba kalau Tuhan Yesus nggak menghargai, cuma 2 ikan, itu siapa ini, buang aja nih. Cuma 5 roti, banyak orang 5.000. Nggak mau menghargai sekecil apapun berkat, nggak terjadi mujizat. Saudara, orang yang nggak menghargai berkat selalu kesukaran, kesusahan. Tapi orang yang terpercaya dari kecil, terpercaya mulai berkat sekecil, itu Tuhan akan limpahkan, Tuhan akan percayakan berkat yang besar. Jadi kita semua jangan anggap gaji itu cuma sekian kok. Jangan. Kalau itu berkat dari Tuhan, tidak mengejar terlalu besar, mampu menghargai dan dengan rasa syukur menerima berkat dari Tuhan sekecil apapun itu, saudara-saudara. Yang kedua, mampu terpercaya. Tadi mampu menghargai, sekarang mampu terpercaya. Terpercaya apa enggak kita, saudara-saudara, dengan berkat yang kecil? Ya, kita kadang-kadang enggak terpercaya. Suka-suka kita belanja, suka-suka kita menghambur-hamburkan uang. Enggak kita pikir betapa susahnya orang cari uang. Selalu susah cari uang, lebih susah menggunakannya. Ya, susah cari uang. Saudara rasanya kayak gimana susah cari uang? Ya, tapi coba kita
Betapa susahnya kita harus hemat-hemat. Sebelum kita belanja, kita gimana? Percaya nggak saya belanja ini? Ya, kalau kita tidak mengejar hal terlalu besar, mampu terpercaya. Ya, dari hal-hal yang kecil kita bisa terpercaya. Dan itu firman Tuhan. Kalau kita nggak terpercaya berkat yang kecil, mana mungkin Tuhan akan berikan berkat yang besar, saudara-saudara. Inilah orang yang menyerah kepada Tuhan dalam penyembahan. Tidak tinggi hati, tidak mengejar hal-hal terlalu besar. Dan itu saudara-saudara kita praktekkan supaya kita bisa menyembah Tuhan. Ya. Di Alkitab ditunjukkan lagi siapa yang tinggi hati, yang tidak mampu, yang mengejar hal-hal terlalu tinggi hati. Ini di Alkitab kita banyak kali, saudara-saudara. Salah satu saya katakan tadi, mampu ya menerima dengan rasa syukur apapun yang Tuhan berikan. Tapi coba kita selidiki lagi sedikit tentang siapa yang disebut tinggi hati di hadapan Tuhan. Di Ulangan seringkali disebutkan bangsa Israel ini tinggi hati, saudara-saudara. Ya, melupakan Tuhan. Inilah orang tinggi hati. Tuhan gak lakukan apa, padahal Tuhan sudah lakukan semua. Ya, Ulangan pasal yang ke-8. Jadi hanya orang yang tidak tinggi hati, tidak mengejar hal-hal terlalu besar, hanya itu yang bisa menyembah Tuhan. Bangsa Israel gak bisa menyembah Tuhan karena tinggi hati, merasa aku mampu. Menuntut terlalu besar, air pahit sedikit udah berontak, lapar sedikit udah bersungut-sungut, karena tinggi hati tidak mau, saudara-saudara, tidak mau menerima apapun itu dari Tuhan. Dan gak sampai mereka, mati mereka di padang gurun. Makanya kita, supaya kita bisa menyembah Tuhan, menyerah menyembah Tuhan, dua saja syaratnya, gak tinggi hati, tidak terlalu mengejar. Ulangan kita baca, saudara-saudara. Ya, pelajaran dari bangsa Israel ini supaya kita juga tidak ulangi, kita tinggi hati. Dan orang tinggi hati itu tidak bisa menyembah Tuhan, gak bisa menyembah Tuhan. Berdoa iya, meminta iya, tetapi untuk menyembah Tuhan tidak akan terjadi, saudara-saudara. Ya, kita baca Ulangan pasal yang ke-8. Iya, mestinya kita baca ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 sampai ayat 16. Saya baca demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. 11. Janganlah engkau tinggi hati, ya, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik pada akhirnya. Coba saudara-saudara, ini bangsa Israel diperingatkan Tuhan, hati-hati ya. Kalau sudah kalian diberkati,
Kalau sudah dikasih Tuhan berkat, jangan lupakan Tuhan. Ingat betapa susahnya kalian dulu di Mesir, di perbudakan. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan di padang gurun gimana kalian dipelihara Tuhan. Ya, dilindungi Tuhan dari ular-ular, dilindungi dari mara bahaya. Jangan lupakan Tuhan. Jangan engkau tinggi hati. Bangsa Israel ini sulit menyembah Tuhan. Tidak ada, saudara-saudara. Sukar mereka minta terus, Tuhan minta ini, Tuhan minta ini, Tuhan minta ini. Tapi menyembah enggak. Banyaknya orang Kristen meminta hebat, tapi untuk menyerah, untuk menyembah kepada Tuhan dengan tidak tinggi hati, tidak menuntut terlalu besar, sangat sedikit, saudara-saudara. Makanya sedikit yang sampai ke negeri perjanjian. Banyak yang mati bergelimpangan di padang gurun. Tapi hari ini juga kita belajar menyembah Tuhan. Asal kita tidak tinggi hati, tidak menuntut terlalu besar, banyak kita menyembah Tuhan. Karena ayat ini tadi berkata pada akhirnya Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Walau menghadapi masa sukar, kesulitan, ujian, mara, bahaya, si izin Tuhan dalam perjalanan kita disebutkan tadi itu. Tapi pada akhirnya hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Kalau kita tinggi hati sedikit masalah, aduh udah tinggalkan Tuhan, udah menggerutu, udah bersungut. Sedikit gak cocok di hati, oh langsung berontak, saudara-saudara. Malam ini siapa yang disebut tinggi hati? Pertama di ayat ini, melupakan Tuhan. Makanya disebutkan jangan melupakan Tuhan. Ayat yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ya, melupakan Tuhan. Atau 14 ditambah lagi, jika engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Kita ingat enggak bagaimana susahnya kita di masa-masa lalu? Bagaimana susahnya bangsa Israel di perbudakan, makan pun terancam. Ya, anak-anak mereka mau dibunuh, saudara-saudara. Mereka ditindas, mereka diperlakukan tidak baik, diperbudak. Ingat kita masa-masa lalu, betapa pedihnya kita, betapa susahnya kita. Kalau kita ada hari ini kayak bangsa Israel, kalau kalian sudah diam di rumah kalian, punya lembu, punya emas, punya apa, jangan lupakan Tuhan. Ya. Jadi siapa yang melupakan Tuhan ini? Saudara-saudara yang tinggi hati, melupakan Tuhan yang sudah melepaskan dia dari perbudakan, melepaskan kita dari sengsara kita, melepaskan kita dari sakit penyakit kita, melepaskan kita dari kesesakan kita, melepaskan kita dari dosa-dosa kita, dari berhala-berhala kita dilepaskan, dari kehancuran. Tuhan lepaskan. Ingat itu, supaya kita menyembah Tuhan. Aku bisa lepas dari perbudakan bukan karena aku hebat, karena Engkau berikan aku kekuatan anak domba Paskah itu. Dengan darah-Mu yang mahal Engkau lepaskan kami dari perbudakan. Itulah membuat kita bisa sujud menyembah. Kalaupun aku ada hari ini, aku bisa makan, aku bisa memiliki, bukan karena aku hebat, ya, karena Engkau yang sudah melakukan itu. Ya, ulangi dulu ayat 3 ini supaya kita juga bergairah kita menyembah Tuhan. Janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Supaya kita nggak tinggi hati, ingat masa lalu kita. Jangan lupa kita, saudara-saudara. Ya, jangan lupa kita bagaimana, dari mana kita diangkat oleh Tuhan. Supaya kita menyembah Tuhan, supaya kita menyerah.
Kalau kita lupa, itu sulit bagi kita menyembah, saudara-saudara. Sulit menyembah. Ya. Karena berbahaya sekali, saudara-saudara. Kalau manusia semakin diberkati Tuhan tidak menyembah, dia akan menyembah buat harta menjadi berhala. Ya. Ada salah seorang kesaksian anak hamba Tuhan. Sangat susah dulu, sekarang diberkati Tuhan. Ya. Masih anak gadis, saudara-saudara, punya rumah, punya villa di mana-mana, saudara-saudara, anak seorang hamba Tuhan. Tapi bersaksi, burunya sudah lupa Tuhan. Ya, semua agama sama katanya. Bukan kita lagi melayani Tuhan katanya. Padahal imam-imam anak seorang hamba Tuhan, berkatnya luar, bagi-bagi berkat, beli mobil, gak sulit bagi dia memberi. Tapi itu, dia bilang semua agama sama. Kita bukan melayani Tuhan, Tuhan yang layani kita. Jadi berusaha. Namanya sangat berdoa supaya dilepaskan dia. Kita kadang-kadang begitu diberkati Tuhan, udah lupa kita bagaimana kita dulu diperbudak. Lupa kita bagaimana kita susah dulu, saudara-saudara. Melupakan Tuhan yang sudah melepaskan dari perbudakan. Jangan lupa kita. Saya selalu ingat, Tuhan, kalau bukan Tuhan, gak tahu bagaimana nasibku, bagaimana hidupku. Kalau ada hari ini saja kita, bukan karena saya, karena Tuhan baik. Makanya kita selalu menyembah. Kalau nggak, saudara, sulit menyembah. Betul, saya ulang-ulangi ini. Menyembah itu terpaksa. Beribadah pun terpaksa. Berdoa pun terpaksa. Atau ikut-ikutan. Tapi kalau lahir dari hati kita, Tuhan, aku nggak tinggi hati, nggak menuntut terlalu besar. Aku ada hari ini karena aku sudah melepaskan aku dari kesukaran aku, dari kehancuran, dari dosa, dari berhala. Kalau bukan Tuhan lepaskan aku hancur-hancuran. Langsung kita, hati ini ingin menyembah Tuhan. Hati ini menyerah dan menyembah kepada Tuhan. Apalagi siapa yang disebut tinggi hati, melupakan Tuhan yang sudah melindungi dia. Tadi melepaskan dari rumah perbudakan. Yang kedua, melupakan Tuhan yang sudah melindungi, ayat 15 demikian. Ya, ingat itu, kata jangan melupakan, berarti harus kita ingat. Di ayat 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Apa yang tidak kita lupakan, saudara-saudara? Pertama, ingat kita dilepaskan dari perbudakan. Yang kedua, ingat kita dilindungi Tuhan. Kita berada menghadapi ular-ular, menghadapi kalajengking, menghadapi mara bahaya setiap hari. Kalau kita saja bisa ada sehat hari ini, saudara, nggak kecelakaan. Coba kita setiap hari kita di kota ini, ya, kita nggak ditimpa oleh malapetaka. Kita bisa sehat hari ini, selamat hari ini. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan itu, saudara-saudara. Ya, Tuhan yang sudah melindungi kita dari celaka, dari kejahatan. Coba tengok kejahatan di mana-mana, saudara-saudara. Ya, kita berbuat baik, orang selalu berniat jahat. Kalau kita bisa ada hari ini, jangan lupakan itu. Supaya timbul hati kita menyerah, menyembah Tuhan. Tuhan, aku ada ini bukan karena hebat, aku melindungi diriku. Karena Engkau melepaskan aku dari ular-ular yang ganas, dari kalajengking, dari bermacam-macam dosa-dosa. Ya, karena Engkau yang melindungi aku. Ingat, apa saja dari maut, selangkah saja. Coba, saudara-saudara. Kalau bukan Tuhan melindungi kita, anak-anak kita, ya, kita bisa sehat hari ini, saudara-saudara. Karena perlindungan Tuhan yang begitu kuat. Jangan lupakan.
Ya, ingat itu, jangan lupakan. Ingat berarti supaya kita berserah menyembah Tuhan. Kalau enggak sulit saudara menyembah. Ulang kalau aduh aku sehat-sehat aja ya karena sehat aku. Tidak ada urusan Tuhan di sini, urusanku sendiri. Saudara sulit menyembah, berat rasanya menyembah. Jangankan sejam, 5 menit aja berlutut berat. Karena kita tinggi hati, melupakan Tuhan, saudara-saudara. Ada lagi yang ketiga, saudara-saudara. Supaya kita menyembah, bukti kita tidak tinggi hati. Ya, ayat yang ke-16. Apalagi yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Ini jangan dilupakan. 3 ini jangan lupakan. Bukti tanda kita tidak tinggi hati. Ada lagi ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Coba saudara-saudara, apalagi yang tidak kita lupakan. Bukti kita tidak tinggi hati. Ingat gimana kita dipelihara Tuhan. Bangsa Israel di padang gurun tidak menabur, tidak menuai. Ya, nggak ada. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa, nggak ada kesempatan menabur. Mereka pindah-pindah terus. Sudah. Seharusnya mereka menghadapi masa-masa krisis. Ya, tapi menghadapi pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa disebutkan begini. Dan yang di padang gurun itu nggak bisa menabur, masa krisis di situ. Nggak ada yang bisa. Orang hebat di situ hidup, tapi bangsa Israel bisa hebat di padang gurun. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana. Kadang kita di masa krisis, rasanya kita menabur nggak berhasil. Tapi Tuhan pelihara kita. Ya, kayaknya kita di padang gurun, mau berharap sama siapapun tidak ada yang bisa membantu. Mau menabur pun kita nggak berhasil. Menghadapi krisis, tapi Tuhan adakan bagi kita bisa makan. Ingat di masa-masa krisis. Kalau saya seringkali ingat di masa-masa krisis, nggak punya uang, bisanya beli jagung, bisa hidup. Nggak punya uang, membeli minyak tanah nggak punya, ambil penggergajian, bisa hidup di situ. Dan saya ingat semua saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak tinggi hati, tidak menuntut terlalu besar, tapi bisa menyerah, bisa menyembah Tuhan. Itu yang menggairahkan kita menyembah. Jadi gak disuruh-suruh pun udah kita ingat, Tuhan betapa dahsyatnya Engkau. Ya, Engkau yang lepaskan kami dari perbudakan. Engkau melindungi kami. Bahkan Engkau pelihara kami di masa-masa krisis, di masa-masa sukar, gak bisa menabur, gak bisa menuai, tapi bisa Tuhan pelihara kita. Itu yang membuat kita saudara-saudara mampu berserah, mampu menyembah Tuhan. Pasal menyerah ini hanya 3 ayat saudara-saudara, tapi kalau itu kita perdalam di hati kita, bergairah kita menyembah Tuhan. Saya ulangi, berdoa dan menyembah berbeda. Berdoa meminta, menyembah itu menyerah. Tuhan, aku hanya bagaikan bayi. Tadi di Mazmur itu, hanya seperti bayi, nggak ada yang bisa ku perbuat. Ya, nggak bisa ku perbuat untuk melepaskan aku, untuk melindungi aku, untuk memelihara, nggak bisa, nggak mampu, nggak ada yang bisa ku lakukan. Saya ulangi ayat ini supaya kita bergairah menyembah Tuhan. Saya ulangi Mazmur 131, menyerah kepada Tuhan, nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Inilah menyembah.
Aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Itu orang menyembah, saudara. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, itu menyerah. Berbaring itu menyerah, gak bisa melakukan apapun. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi saya ulangi, saudara-saudara, siapa yang bisa menyerah kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan adalah orang yang tidak tinggi hati, mampu menerima dengan rasa syukur apapun yang diberikan Tuhan, apapun yang terjadi seizin Tuhan. Dia belajar untuk selalu rendah hati. Yang kedua, tidak mengejar hal-hal terlalu besar, menghargai berkat sekecil apapun itu. Terpercaya berkat sekecil apapun itu, saudara-saudara. Tidak tinggi hati, tidak melupakan Tuhan yang sudah melepaskan dari perbudakan. Tidak melupakan Tuhan yang sudah melindungi. Dan tidak melupakan Tuhan yang sudah memelihara kita. Kalau kita ingat ini, gak berat untuk menyembah Tuhan. Berjam-jam kita bisa menyembah Tuhan. Karena kita hanya bagaikan bayi, menenangkan dan mendiamkan jiwa kita dekat di hadapan Tuhan. Malam ini karena ini penyembahan, mari saudara-saudara kita persiapkan diri kita. Hanya orang yang rendah hati, hanya orang yang bisa menerima apapun yang dilakukan Tuhan, itulah yang suka menyembah Tuhan. Pemain musik datang ke depan agar kita membawa hidup kita untuk menyembah kepada Tuhan. Ku berserah, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu, ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kita datang dengan rendah hati, kita datang dengan penyembahan kita, berserah kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Oh